A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya al-ghafur Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat fi Filistin wa fi kulli makan. Ya Aziz ya Jabbar Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Filistin wa fi kulli makan. Walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kembali dipertemukan Allah di channel YouTube-nya iDream TV dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita ya tentang mengambil pelajaran ya dari apa yang Allah wahyukan di dalam Al-Quran. Karena memang Al-Quran adalah kitab yang Allah jadikan sebagai hudal linnas ya, sebagai petunjuk bagi kita manusia. Tentu makna kalimat petunjuk di sini bukan hanya sekedar untuk kita baca, tetapi lebih dari itu kita pahami, kita resapi maknanya, kemudian kita cocok-cocokkan ya dengan kehidupan kita. Lalu kemudian dengan itu ya kita jadikan Al-Quran sebagai panduan bagi kita di dalam menjalankan kehidupan ini. Sebagaimana yang diakui oleh Sayyidah Aisyah ya radhiyallahu anha ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah SAW dalam keseharian, maka kemudian Sayyidah Aisyah tanpa ragu mengatakan kana ya, huluhul Quran ya, bahwa akhlaknya Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Jadi boleh dikatakan Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan ya. Tindak tanduknya susunan katanya ya, kemudian sudut pandangnya ya, apapun yang keluar ya dari Rasulullah SAW, maka itu tidak jauh dari apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan ya. Jadi yang keluar dari lisan beliau ya adalah Al-Quran ya, dalam artian implementasi daripada Al-Quran. Sehingga dalam satu ayat dikatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bahwa Rasulullah SAW itu tidak berkata-kata dengan hawa nafsunya, in huwa illa wahyu yuha, tetapi apa yang keluar dari lisannya adalah apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan beliau itu tidak pernah melenceng dari apa yang digariskan oleh Al-Quran ya, gitu ya. Itu baru dari sudut kata-kata begitu kan, belum dari segi akhlak dan kepribadian Rasulullah. Itu kan di dalam surah Al-Qalam Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian ya kepada Rasulullah SAW dengan kalimat wa innaka la'ala khuluqin azim ya. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berada pada akhlak yang sangat agung. Nah, jadi ini pula yang akan kemudian kita jadikan sunnah ya, kita jadikan sebagai contoh di dalam menjalani hidup kita ya, bagaimana Rasulullah menjalani hidupnya ya, demikian pula kita. Oleh karena itu kemudian penting bagi kita ya untuk mempelajari apa saja yang Allah firmankan di dalam Al-Quran ya, untuk kemudian kita cocokkan ya dengan kehidupan kita, case by case ya, kasus dengan kasus demi kasus ya. Kita ini kan hidup melalui kasus demi kasus ya. Maka kita cocokkan ya kasus-kasus itu dengan apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Tidak lupa ya sahabat iDream yang dirahmati Allah, kita baca salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap semoga kita termasuk ke dalam golongan umat Rasulullah yang akan berbahagia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar nanti dalam keadaan sejahtera, dijauhkan dari siksa api neraka, lalu kemudian dimasukkan ke dalam jannahnya dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Edrim yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana di episode sebelumnya kita sudah menuntaskan pembahasan tentang surah An-Nazi'at, ya. Maka kita meloncat ke surat setelah itu, yaitu surah An-Naba. Nah, ini adalah surah pembuka pada juz 30, ya. Jadi atau surat Amma Yatas'alun, ya. Seperti biasa, ya, di dalam uraian terkait dengan juz Amma ini, kita atau saya merujuk kepada apa yang ditulis oleh guru kita bersama, Ustaz Dr. Saiful Bahri, ya, di dalam bukunya yang berjudul Tadabbur Juz Amma, ya. Di dalam pembahasan terkait dengan surah An-Naba ini, ya, Ustaz Dr. Saiful Bahri memberikan makna memberikan tema, ya, pada surah An-Naba ini, yaitu berita besar, ya, berita besar. Jadi berita besar ini, ya, apa yang Allah sebutkan di dalam surah An-Naba ini, ya, sesuai dengan namanya, ya, namanya juga An-Naba. An-Naba itu artinya berita, ya, berita yang benar. Makanya orang yang membawa berita yang benar ini disebut nabi, ya, ya, para nabi, ya. Ya, mereka adalah orang yang membawa berita yang benar. Beritanya disebut An-Naba. Ini merupakan jawaban atas segala keraguan-raguan. Ya, jadi manusia ini kalau berbicara ragu, ya, banyak ragunya, ya, terutama kalau berbicara konteks sesuatu yang tidak nampak, ya, sesuatu yang belum jelas, sesuatu yang tidak terlihat, begitu, ya. Misalnya apa? Itu tadi, misalnya berbicara tentang kehidupan setelah kematian. Karena belum pernah ada orang yang sudah mati, ya, kemudian bangun lagi lalu bercerita tentang apa yang sudah dilaluinya, kecuali dulu, ya, pada zaman Nabi Allah Isa alaihissalam. Ya, salah satu mukjizat beliau adalah membangunkan orang dari kuburan, ya. Diketok kuburan itu, bangun orangnya, keluar dari kubur, kemudian bercerita apa yang dirasakannya. Itu dulu itu, ya. Nah, setelah itu kan tidak pernah ada lagi, ya. Bahkan di zaman Rasulullah SAW juga tidak ada. Apalagi di zaman sekarang, begitu kan, ya, tidak pernah kita dengar ada orang yang meninggal kemudian hidup lagi lalu cerita, ya. Kalaupun ada, ya, kita ragukan kebenarannya, ya bisa jadi ngarang-ngarang, gitu kan. Tapi benar-benar sudah dikubur, gitu, ya. Udah setahun 2 tahun dikubur, orang lihat jadi disaksikan memang betul dia dikubur, gitu kan. Udah meninggal, begitu, dokter udah mengesahkan, ya, ahli forensik kemudian dikubur. Setahun kemudian bangun tuh dari kuburannya, lalu cerita, kita belum pernah ketemu, gitu. Sehingga hal tentang alam setelah kematian ini itu menjadi sesuatu yang bagi kebanyakan orang, yaitu sebagian orang, meragukan, ada nggak sih, gitu. Demikian juga dengan keberadaan makhluk selain kita, ya. Kan kalau di dalam Al-Quran itu ada disebut dengan jin, ya, ada disebut dengan iblis, ya.
ada yang disebut dengan malaikat ya. Itu kan makhluk-makhluk di luar kita manusia ya. Nah, ini juga bagi sebagian orang meragukan ya, ada nggak sih ya, gitu. Dan keraguan yang paling tinggi ya, yang sangat berbahaya adalah keraguan tentang ada tidaknya Tuhan. Nah, itu, sehingga orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan mengambil jalan ya, yang disebut dengan atheis ya, atau ateis ya bahasa kita. Mereka anti agama, anti Tuhan gitu kan. Ini kan bahaya gitu. Nah, untuk itu kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan kabar dan berita ya, di dalam surah An-Naba ini untuk menjawab berbagai keraguan yang dirasakan oleh manusia pada umumnya ya. Kenapa diberi nama surah An-Naba gitu kan? Ya, karena memang dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan berita yang sangat besar. Sebagaimana disebut di dalam surah ayat awalnya ya. Nah, jadi secara umum memang yang namanya manusia akan tertarik kalau mereka mendapatkan atau mendengarkan berita yang mereka anggap berita ini besar nih, wah bakal viral nih, gitu ya. Itu mereka senang. Ya. Atau mendengarkan berita yang memang isinya temanya adalah hal-hal yang begitu menarik, betul-betul menarik. Ya. Dan kalau berita yang dibaca atau dengar adalah berita-berita yang biasa-biasa saja, umumnya itu akan diabaikan. Ya, orang nggak akan kemudian mengambil serius ya, atau benar-benar ambil peduli gitu ya tentang berita yang mereka anggap biasa aja. Ya paling gitu ya selesai. Tapi kalau berita itu di dalam benaknya, dalam pikirannya adalah berita yang besar, ini bakalan viral ini. Biasa dikepoin ya, dia akan cari tahu, apalagi kalau dia jurnalis. Ya, sehingga dia beberapa kasus beberapa waktu lalu terkait dengan kasus ya seorang petinggi ya kepolisian yang kemudian membunuh ya anak buahnya. Itu kan dari awal berita itu muncul, wah ya, sudah membuat publik tertarik ya, bahkan di dalam sejarahnya ya, dalam persidangan itu ya, itu menjadi persidangan yang memecahkan rekor ya, orang terbanyak ingin tahu hadir bahkan ya, dengan berbagai faksi ya, ada yang pro ada yang kontra gitu ya, karena memang berita itu berita besar. Nah, publik pun ingin tahu. Nah, itulah fitrah dari manusia. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala ya, kata Al-Ustaz Dr. Saiful Bahri, menamakan akhir dari kehidupan dunia ini dengan sebuah kabar penting atau sebuah berita besar yang perlu perhatian yang besar pula itu. Jadi apa yang akan terjadi nanti ya setelah kita mati ini adalah hal yang besar. Hal yang luar biasa, tak terduga begitu ya. Hal yang betul-betul hari yang betul-betul akan membuat orang tercengang ya. Membuat orang kemudian terkedu-kedu ya, bertanya-tanya ya. Kalau sekarang orang bercanda ya, kamu nanya terdaharat yang suka begitu bongong ya. Karena faktanya memang apa yang mungkin mereka ragukan ya, ternyata betul-betul kejadian. Apalagi kalau dipresentasikan misalnya ya, kalau hari ini ternyata orang yang yang kafir kepada Allah begitu banyak ya, melebihi jumlah orang-orang beriman ya, tentu pada hari itu akan sangat banyak orang yang terkejut ya, dengan kenyataan yang terjadi pada hari kiamat. Maka ya, hari kiamat atau hari berbangkit nanti Allah namakan sebagai berita yang besar. Jadi apa yang Allah cerita-cerita Al-Quran terkait dengan kiamat ini ya,
Itu disebut sebagai berita yang besar. Ya. Tujuannya supaya kemudian kita tidak menganggap sepele, tidak menganggap remeh, bahkan yakin akan adanya hari berbangkit merupakan bagian dari rukun iman. Ya. Jadi nggak beriman orang kalau kemudian ya walaupun dia percaya Allah, dipercaya Rasul, percaya kitab, tapi nggak percaya nanti ada akhirat ya. Itu nggak beriman. Imannya nggak benar gitu ya. Dan bagaimana mungkin gitu ya, dia mengakui beriman kepada Allah, ya, beriman kepada Rasul, tapi nggak percaya adanya kehidupan setelah kematian, itu nggak mungkin. Karena Allah sendiri yang mengabarkan adanya hari berbangkit atau hari kiamat. Jadi tema dari An-Naba atau surah An-Naba ini ya, disebut sebagai tema besar begitu ya, yang memiliki konten yaitu isi tentang hari kiamat atau hari akhir, yang sekaligus ya berita ini mengungkapkan ya, tentang kejahilan atau kebodohan mereka yang selama ini di alam dunia abai dan dusta tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan. Dan hal ini ya, berita-berita tentang hari kiamat yang didustakan oleh orang kafir ini menegaskan ya, bahasan pada surah sebelumnya, yaitu surah Al-Mursalat ya, yang masuk ke juz yang ke-29 ya. Di mana pada surah Al-Mursalat Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang ayat ya, yang berbunyi wailu yauma idzil lil mukadzibin. Ya, kecelakaanlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dan kalau tidak salah ya itu diulang sebanyak 10 kali ya, 10 kali kalimat wailu yauma idzil lil mukadzibin ya. Celakalah ya, kecelakaan yang besarlah pada hari kiamat itu bagi orang-orang yang mendustakan. Jadi memang ini jadi mafhum tersendiri ya, jadi pemahaman sendiri bahwa orang yang mendustakan atau mengatakan bahwa adanya hari akhirat itu bohong, itu banyak persentasenya. Ya, melebihi jumlah orang beriman mungkin kan. Jadi kalau dikumpulkan nanti di hari kiamat kan orang dari zaman Nabi Allah Adam sampai orang yang hidup terakhir ya, di alam dunia ini dikumpulkan itu kan, diprosentasekan ya, orang beriman dengan orang yang mendustakan lebih banyak orang yang mendustakan. Di ayat yang lain memang begitu juga bunyinya, orang beriman itu jumlahnya sedikit ya. Dan bisa kita lihat ya, apalagi orang ya, kita di zaman sekarang ya, mungkin di zaman Rasulullah ya, dan para sahabatnya ya, tidak melihat itu, tetapi pada hari ini kita melihat kenyataan ya, bahwa dunia ya, dipenuhi oleh mereka yang mendustakan adanya hari akhirat. Jadi contoh simpel ya, ketika terjadi misalnya kezaliman ya terhadap bangsa Palestina ya, oleh Zionis begitu kan. Nah, kita persentasekanlah ya yang pro dan yang kontra, ya lebih banyak yang kontra. Bahkan kita lihat ya negara-negara di dunia yang berada di PBB ya, kemudian cenderung membiarkan ya. Padahal kezalimannya luar biasa nyata gitu ya. Kejahatan perangnya sudah kelihatan, tapi ya, mereka berpangku tangan. Ya sebanyak-banyaknya orang yang turun ke jalan kan, kalau persentase dibandingkan dengan orang yang nggak turun, lebih banyak orang yang nggak turun ya. Ya kita alhamdulillah di Monas ya sampai 2 juta ya lebih orang yang turun. Tapi kan kalau dibandingkan dengan 170 juta, 270 juta ya belum ada seberapanya itu. Ya itulah ya situasi yang memang menjadi kenyataan pada hari ini. Jadi dalam surah Al-Mursalat itu ya Allah sampai mengulang-ulang 10 kali. Nah, adapun dalam surah An-Naba ini Allah Subhanahu wa taala lebih banyak menjelaskan tentang hari kebangkitan dan pembalasan bagi manusia sesuai dengan amal masing-masing ya. Ya. Kalau yang di dunianya banyak mengabaikan, ya banyak cuek, maka di akhirat juga akan dicuekin oleh Allah. Ya. Di dunianya banyak melalaikan,
maka di akhirat juga nanti Allah akan lalaikan. Jadi surah An-Naba ini menggambarkan bahwa ternyata hari yang didustakan oleh banyak orang ya sejak diutusnya para rasul ya kan, kalau ditanya ya kenapa Allah mengutus para rasul, ya salah satu hujahnya ya, atau dasarnya adalah karena orang kemudian menganggap kehidupan setelah kematian itu adalah bohong. Ya adanya kehidupan setelah kematian itu bohong. Jadi kalau ada orang ngomong nanti kita setelah mati kita akan dibangkitkan ya. Nah, itu banyak orang mengatakan bohong. Nah, maka disebut sebagai orang yang mendustakan. Nah, maka kemudian diutus para nabi dan para rasul untuk memastikan kepada mereka bahwa memang kehidupan setelah kematian itu bukan bohong. Dan rasul-rasul ini ya Allah utus dengan mukjizat. Ya, artinya patokannya gitu. Ini orang diutus oleh Tuhan yang menciptakan alam semesta ya, dan karena rahmatnya dia mengabarkan kepada kita bahwa memang ada kehidupan setelah kematian. Dan begitu. Lalu kemudian para rasul ini diberikan mukjizat supaya manusia menjadi yakin, oh ini memang utusan Tuhan. Ya, buktinya dia bisa melakukan sesuatu yang luar biasa di luar kemampuan kita sebagai manusia. Ya, Nabi Musa ya bisa membelah laut. Ya. Logikanya laut gimana sih bisa kebelah? Ya, itu kan satu hal yang luar biasa. Ya. Bahkan dengan tongkatnya beliau bisa mengeluarkan air ya 12 mata air dari batu. Kalau bicara logika kan nggak mungkin. Ya. Jadi diberikan itu ya supaya kemudian manusia meyakini apa yang keluar dari ucapan para rasul ini adalah kebenaran. Tapi ternyata ya orang Yahudi ya dari dulu itu mayoritas keras kepala ya. Udah di depan mata kebenaran gitu, masih aja membangkang gitu. Nah, itulah tabiatnya orang Yahudi. Di dalam surah An-Naba ini Allah Subhanahu wa taala menurunkannya setelah surah Al-Ma'arij. Jadi kalau berbicara urutan turunnya surah gitu ya, para ulama sepakat bahwa surah An-Naba ini turunkan setelah surah Al-Ma'arij ya. Dan surah ini memuat kabar atau isi berita tentang hal yang sangat besar ya, yang kemudian menjadi topik pertanyaan dan juga bahkan menjadi hal yang didustakan oleh orang-orang kafir ya. Berita besar yang dimaksud adalah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Naba ini adalah tentang hari kiamat, yang memang kalau berbicara hari kiamat selalu membuat orang penasaran ya, bahkan kalau di barat ya hari ini kita saksikan ya ada film-film yang menggambarkan The Judgment Day misalnya, hari pengadilan gitu ya. Dulu yang sempat laris film apa tuh yang 2012 apa ya, yang tentang bumi pecah rusak gitu ya, yang menggambarkan kehancuran dunia gitu. Jadi selalu membuat orang menjadi bertanya-tanya, benar nggak sih ada bahwa dunia ini akan hancur, kemudian nanti di kehancuran ini ya sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran, yang gunung meletus ya, kemudian langit terbelah itu. Bahkan sampai hari ini ya kajian-kajian tentang kapan terjadinya kiamat selalu rame lah. Makanya ada ustadz yang spesialis ngebahas tentang hari kiamat ya. Dan yang mau mendengarkannya ya, yang mau menghadirinya cukup banyak ya. Karena memang menarik gitu ya. Terlebih ya berbicara waktu, kapan sih kejadiannya, itu banyak sekali ya. Dari dulu lah sampai sekarang ya, orang-orang yang coba-coba ya memprediksi terjadinya kiamat. Dicari-cari itu angkanya, tanggalnya gitu kan. Dan semuanya ternyata meleset sampai hari ini gitu ya. Ya, karena memang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran yang berbicara waktu kapan pastinya kiamat, yang tahu hanya Allah saja. Bahkan Nabi Muhammad pun tidak tahu secara pasti kapan terjadinya kiamat.
Namun demikian sahabat yang dirahmati Allah ya, kalau kita cermati dalam surah An-Naba ini ada dua hal penting yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentang pendustaan terhadap hari kiamat ya oleh manusia, dan kemudian yang kedua adalah misteri hari kiamat yang kemudian sedikit demi sedikit ya, diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian pada surah-surah setelahnya itu divisualisasikan. Ya, bagaimana langit terbelah, ya bagaimana kemudian gunung-gunung berhamburan, ya. Bagaimana bumi digoncangkan. Itu kan dalam surah Juz 30 itu kan gitu ya. Visualisasi tentang dahsyatnya hari kiamat. Nah, masuk kita ke pembahasan pertama tentang misteri ya. Hari kiamat ya, yang tidak pernah terungkap kapan waktu sebetulnya. Jadi memang berbicara hari kiamat ya, siapapun tidak akan pernah mengetahui secara pasti kapan terjadinya hari kiamat ini. Bahkan Nabi Muhammad SAW sekalipun tidak tahu. Karena itu kemudian bila ada orang yang mengaku-ngaku ya, menyebut-nyebut bahwa dirinya tahu ya, dengan kepandaiannya, kalkulasinya begitu, bahwa kiamat akan terjadi pada tanggal sekian misalnya, dengan alasan krisis air gitu ya. Di dunia ini air sudah mulai menipis, ya maka diprediksi 30 tahun lagi ya, yang akan terjadi adalah begini-begini ya. Walaupun sedemikian hebat kalkulasinya berdasarkan fakta-fakta sains, tetap saja ya, kalau berbicara angka pasti itu tidak akan tepat. Ya, pasti meleset ya, karena memang berbicara angka waktu kapan pastinya hari kiamat terjadi tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah menjadi akidah kita ya, di dalam Al-Qur'an ya demikian, di dalam hadis juga demikian. Maka kalau ada orang yang kemudian mengaku-ngaku ya, walaupun jenggotnya panjang ya, serbannya tebal tinggi gitu ya, bajunya putih bersih ya, bisa jalan terbang di atas awan. Kalau dia manusia, dia mengatakan kiamat terjadi pada sekian-sekian, maka kita wajib tidak percaya. Ya karena memang faktanya hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui ya kapan, dan dia menentukan ya, kapan terjadinya hari kiamat. Kalau ada selain Allah yang mengatakan begini-begitu, berarti kan secara tidak langsung dia mengatakan, dia menentukan ya, orang itu misalnya terjadi kiamat terjadi sekian tanggal sekian, dia berarti kan yang menentukan, bukannya Allah itu. Maka tidak mungkin itu terjadi ya, karena kiamat terjadi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Naba ayat yang pertama hingga yang kelima, hingga ayat yang keempat ya, yang kelima ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun tsumma kalla saya'lamun. Amma yatasaalun ya, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Nah, jadi ayat ini dimulai dengan kalimat pertanyaan ya. Tentang apakah mereka ya, orang-orang di zaman Rasulullah SAW ya, ketika ayat ini turun mereka bertanya-tanya. Anin naba'il azim, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang berita yang besar. Allazi hum fihi mukhtalifun ya, di mana berita ini kemudian menjadi perselisihan di antara mereka. Jadi ada satu berita besar yang datang dari Rasulullah SAW ya, yang sumber dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian ini diperselisihkan oleh orang-orang kafir ya, ketika di Mekah ketika itu. Kalla saya'lamun, kata Allah Subhanahu wa taala ya, sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui, tsumma kalla saya'lamun, dan pasti ya, mereka pasti akan mengetahui ya. Nah, terkait ayat ini Imam Syihabuddin Al-Alusi menyebutkan bahwa kata ganti ketiga yang dalam bentuk plural ya, pada ayat ini untuk mereka
tanpa didahului oleh penyebutan profil dan identitas sebelumnya. Kan kalimatnya amma yatasaalun, mereka bertanya-tanya. Siapa mereka yang dimaksud di situ kan tidak disebutkan. Ya. Dan itu ya kata Imam Syihabuddin Al-Alusi ini dalam buku yang ditulis oleh Dr. Saiful Bahri, beliau mengatakan sebagai bentuk penghinaan ya untuk mereka yang mendustakan hari kiamat. Jadi dianggap gak penting siapa orangnya, tapi ini kalau begini ucapannya inilah orang-orang yang rendah. Ya. Jadi keberadaan mereka pun Allah tidak mau yang menyebutkan. Ini persis sebagaimana yang dilakukan oleh para pejuang-pejuang Palestina. Ya. Mereka tuh nggak mau nyebut Israel gitu ya sebagai sebuah penghinaan. Sebutnya al-qiyad ya, al-qiyad itu penceroboh ya, atau bahasa kitanya maling lah gitu. Yang mau nyebut sebagai sebutan selain itu gitu. Ya, itu menandakan sebuah penghinaan gitu kan. Maka di dalam ayat ini juga begitu, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan secara pasti profil siapa yang dimaksud di dalam ayat ini. Nah, mereka dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada atau tidak pernah ada. Sehingga kemudian memberi kesan ya, bahwa mereka adalah orang-orang yang diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah nyata Rasul yang diutus itu dengan segala mukjizatnya dan keutamaan dan keistimewaannya, ketika dia kemudian mengabarkan ya tentang adanya hari kebangkitan malah didustakan, dianggap bohong. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala ya tidak menyebutkan nama siapa mereka, karena dianggap nggak ada lah. Ya, sebagaimana hukum yang disebutkan di dalam Al-Quran ya, bahwa bumi ini diwarisi oleh orang yang soleh. Maka dulu orang-orang yang soleh ya ini sebagai nyamuk, ya, dianggap nyamuk ya. Nyamuk ini kan kerjanya numpang gitu ya, numpang hidup dengan darah ya, gitu ya. Ya, jadi dianggap tidak ada. Ya, karena memang itu tadi sudah sedemikian rupa ya Rasulullah SAW datang kepada mereka ya, lalu kemudian Rasulullah menunjukkan hujah yang nyata. Ya, bahkan ya kalau yang peristiwa yang terkenal itu ketika Rasulullah SAW ya, diperintahkan untuk pertama kalinya dakwah secara terbuka. Lalu kemudian beliau kumpulkan ya keluarga besar beliau. Ya, keluarga besar itu Bani Hashim ya. Karena memang ketika itu banyak dari paman-paman Rasulullah SAW dari Bani Hashim ini yang menjadi petinggi-petinggi Quraisy, ya, tokoh masyarakat. Maka kemudian mereka dikumpulkan, ya, dengan harapan dari mereka nanti ya ketika mereka menerima ya dakwah Rasulullah, maka akan menular kepada petinggi-petinggi Quraisy yang lain. Itu kan. Strategi dakwah Rasulullah begitu awalnya. Lalu kemudian setelah dikumpulkan, dijamu, ya, dikasih makan, ya, maka ya mereka kan bertanya, kenapa kita dikumpulkan nih? Nah, tumben-tumbenan gitu kan. Barulah kemudian Rasulullah SAW mulai ya menyampaikan kebenaran, tetapi itu pun dengan strategi. Strateginya Rasulullah bertanya, kalau saya katakan kepada kalian ya, di belakang bukit itu ya, ada pasukan musuh ya, dalam riwayat lain ada mengatakan misalnya ada unta gila, itu kan. Lalu unta itu kemudian turun ke sini lalu kemudian menggigit kalian ya. Atau ada pasukan musuh yang mengendap-endap dan kemudian mereka tiba-tiba turun datang menyerang kalian. Kalau saya ngomong begitu sekarang nih, kalian percaya enggak? Maka kemudian tidak ada seorang pun di antara mereka yang menidakkan, tetapi semuanya mengiyakan. Iya, kami percaya. Jadi sedemikian rupa ya trust mereka kepada Rasulullah SAW ya, karena Rasulullah ketika itu disebut sebagai Al-Amin. Ya, satu kota Mekah ya, kalau ditanya siapa orang yang paling jujur di kota ini, maka jawabannya adalah Muhammad bin Abdullah. Berarti kan Rasulullah ini dikenal ya
sangat dikenal sebagai orang yang baik, orang yang jujur, yang tidak pernah berdusta. Ya, karena memang ya para nabi dan para rasul itu tidak boleh berdusta sedikit pun. Ya. Dosa yang mereka lakukan itu walaupun kecil, itu akan mengundang kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka wajar kalau kemudian Nabi Muhammad dia dikenal sebagai al-alamin, karena memang beliau akan memikul satu berita yang besar, akan menjadi nabi gitu kan. Maka orang Arab ketika kerabat Rasulullah itu tidak ada satupun yang berdiri mengatakan, oh enggak kita enggak akan percaya ya. Itu bohong tuh ya. Kalau kamu bilang di belakangnya, asalnya mengatakan Nabi Muhammad ya, berdasarkan pertanyaan itu mereka dapat menyimpulkan kami percaya. Nah, dalam kondisi itu kan seolah-olah gitu kan, apapun yang kamu ucapkan, nah, ya, sekalipun itu adalah sebuah kebohongan bagi kami, ya kami akan percaya itu, karena kamu adalah al-amin, kamu orang yang nggak pernah bohong. Gitu ya. Berarti ini adalah sebuah pengakuan bahwa apa yang keluar dari lisan Nabi Muhammad itu bukanlah sebuah kebohongan, melainkan sebuah kebenaran. Maka mulailah Rasulullah SAW menyampaikan tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang mereka sembah ya. Kemudian pengakuan bahwa beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta ya, untuk kemudian menjadi nabi ya. Dan kemudian melarang ya orang-orang manusia untuk melakukan kejahatan yang ketika itu menjadi hal yang biasa ya. Perzinahan ya, kemudian peperangan sama mereka, itu kan yang ditekankan oleh Rasulullah SAW untuk kemudian dirubah gitu ya. Nah setelah itu yang keluar dari lisan Rasulullah SAW ya risalah kenabian, maka kemudian ya orang yang paling terlaknat di antara mereka yaitu Abu Lahab ya, kemudian dia berdiri dan mengatakan ali hadza jama'tana ya. Apakah untuk ini kamu mengumpulkan kami? Nah, tiba-tiba mereka menjadi kalau bahasa Al-Qur'annya wa huwa aladul hisam ya. Tiba-tiba mereka menjadi penentang yang sangat keras. Padahal tadinya ya kamu sebelah kita kamu mau ngomong apa aja ya, sekalipun itu adalah bullshit ya, bohong gitu. Kalau kamu yang ngomong kita percaya. Tapi ketika ternyata fakta sebenarnya ya, risalah kenabian yang muncul, mereka mengatakan kamu pendusta, kamu bohong. Nah, ya. Jadi orang-orang seperti ini ya, wajar kalau kemudian ya, dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dianggap sebagai ya, bangsa yang tidak ada. Ya. Nah dan sahabat yang dirahmati Allah, ya secara umum diketahui bahwa yang dimaksud di dalam surah An-Naba ini pada pembukaan yang pertama ya, tentang apakah mereka sering bertanya-tanya ya, mereka di sini adalah orang-orang kafir Quraisy ya. Ya. Nah, mereka ini dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam pembicaraan surah An-Naba ini. Diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana mereka sering mereka ini sering diperolok-olokkan ya. Atau bisa jadi mereka yang kemudian meneror kaum muslimin dengan pertanyaan yang bernada penghinaan ya. Dan pada hakikatnya mereka tidak bertanya karena sikap mereka sudah sangat jelas ya, mendustakan adanya hari kiamat. Jadi kalimat di sini kan seolah-olah orang-orang itu bertanya-tanya apa itu kiamat. Sebetulnya ya, pertanyaan yang keluar dari lisan mereka itu bentuk sebagai penghinaan atau teror ya, yang mereka ucapkan, mereka tujukan kepada kaum muslimin ya, bahasa kita namanya nyinyir atau nyindir begitu ya. Ketika orang-orang Islam ya, umat Rasulullah SAW mengakui mengimani adanya hari kiamat ya. Allah menegaskan bahwa penentuan hari kebangkitan sudah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya.
dan tak seorang makhluknya yang mengetahui rahasia tersebut, ya tidak juga orang terdekatnya baginda Rasulullah SAW atau juga malaikat Jibril. Ya. Nah, karena keingkaran itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam ya mereka orang-orang kafir Quraisy ya, dan siapapun hingga hari kiamat nanti ya, yang mendustakan terjadinya hari kebangkitan. Nah, mereka yang mengolok-olok ya atau menghina ya, merendahkan ya, kebenaran ya tentang hari kiamat, maka pasti akan tahu, dan ketika itu mereka akan tertunduk. Ya, sebagaimana Allah sebutkan, ini ada satu janji ya, kalla saya'lamun, mereka semua itu pasti akan tahu ya, mereka akan tercengang ya, mereka akan terkedu-kedu ya ketika mengetahui kenyataan bahwa memang hari kiamat itu ada. Ya. Dan penyesalan yang muncul ketika itu nanti ya, adalah hal yang sia-sia, hal yang tidak berguna, karena mereka memang telah menyia-nyiakan peluang kebaikan dan kesempatan yang dibuka lebar ya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hidup di alam dunia. Orang-orang yang mengingkari hari kiamat dan mengingkari kebenaran Islam ya, kalaulah ditunjukkan kepada mereka kebenaran Al-Qur'an ya, mereka akui ya, dan mereka takjub. Tetapi kemudian ya karena ini yang berbicara adalah Islam, yang berbicara adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan gitu ya, maka kemudian mereka menolak, mengabaikan. Sekarang ini ada fenomena ya, ketika terjadi ya, serangan 7 Oktober ya, dan kemudian pecah ya perang ya antara Zionis ya, dan juga Mujahidin ya, di Palestina. Ya, ini mendorong terjadi satu fenomena ya, kaum orang-orang Barat di sana kemudian tertarik untuk mempelajari apa yang dianut oleh orang-orang Palestina, itu Islam. Ya. Karena itu tadi ya banyak yang mereka begitu kuat ya menerima ujian ya, fitnah yang begitu besar dalam kehidupan mereka, dan mereka ya orang-orang Barat ini bertanya-tanya ya, apa yang mereka pelajari, apa yang mereka imani, apa yang mereka yakini, dan kemudian mereka sudah mulai ya ada gelombang-gelombang ya mencari Al-Quran dan kemudian membaca. Ya, kalau di medsos itu sudah mulai marak ya, pengakuan ternyata memang ya, apa yang disampaikan Al-Quran itu begitu menyentuh ya sampai ke dalam hati mereka. Bahkan tidak sedikit yang mengatakan seolah-olah Al-Quran itu berbicara kepada mereka ketika mereka memiliki pertanyaan di benak mereka, lalu kemudian mereka buka ya random Al-Quran yang mereka dapatkan. Ketika membaca ayatnya ya, seolah-olah ayat itu menjawab langsung pertanyaan mereka. Itu banyak ya. Nah, kalau peluang itu disia-siakan lalu kemudian hanya berujung kepada keingkaran dan kekafiran, tentu orang-orang seperti ini akan menyesal ya, bahwa mereka telah melewatkan satu momen yang besar yang kalaulah itu mereka manfaatkan, mereka gunakan ya untuk mendapatkan jalan yang benar, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tentu mereka tidak akan menyesal. Demikian sahabat Adrim yang dirahmati Allah ya, pembahasan surah An-Naba ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita untuk tidak menyia-nyiakan sedikit pun ya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada kita. Kita jadikan itu sebagai bekal dan modal kita untuk menghadapi satu hari yang sangat besar, yaitu hari kebangkitan atau yang kita fahami sebagai hari kiamat. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.